Defense khas JIZ perkokoh lini belakang Venezia. Comeback Elkan Bagot berujung pujian hingga kembali ke tim nasional. Kebiasaan buruk PSSI mulai terendus netizen. Erick Thohir didesak evaluasi Indra Syafri. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kebiasaan buruk PSSI mulai terendus netizen. Kekalahan timnas Indonesia U20 dari Suriah U20 dalam turnamen uji coba mandiri U20 Challenge Series pada Senin 27 Januari malam membuka fakta baru terkait kebiasaan buruk PSSI. Kebiasaan buruk Federasi Sepak Bola Indonesia itu terendus oleh banyak warganet, di mana mereka mulai menyadari akun Instagram @timnasindonesia kerap tidak mengunggah hasil akhir skuad Garuda saat kalah dari lawannya. Terakhir, akun Instagram resmi Timnas Indonesia ini kembali melakukan kebiasaan itu. Sempat mengunggah hasil babak pertama di mana Garuda tertinggal 0-1, namun mereka tak mengunggah hasil akhir pasca babak kedua. Bahkan hingga Selasa 28 Januari pagi ini, akun Instagram Timnas Indonesia cuma mengunggah foto-foto yang berisi aksi para punggawa Garuda Muda saat kalah 0-2 dari Suriah. Sementara dalam kolom komentar unggahan itu, warganet pun mengkritik dan menyindir PSSI karena kebiasaan buruk untuk tidak mengunggah hasil akhir saat Garuda takluk dari lawannya. Tidak ada perubahan, kalah tidak diposting, menang semua akun di tag. Jelas banget tidak mau tanggung jawab, cuma dipuja doang. Federasi lucu, tulis salah satu warganet. Sebelum ini, akun Instagram Timnas Indonesia juga tidak mengunggah skor akhir saat Garuda Muda kalah 0-1 dari Yordania dalam laga pertama mandiri U20 Challenge Series pada Jumat kemarin. Mereka juga cuma mengunggah hasil babak pertama dan setelahnya menyuguhkan momen para pemain Timnas Indonesia U20 saat tengah berjuang di lapangan. Mundur ke belakang, kebiasaan PSSI ini juga terjadi saat Timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2024 lalu. Saat kalah dari Filipina, tidak ada unggahan terkait hasil akhir. Namun kemudian tak berselang lama mereka pun mengunggah konten kolaborasi dengan akun Bundesliga perihal Kevin Dix yang resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Dalam komentar unggahan itu, banyak warganet yang menuding PSSI ingin melakukan pengalihan atas hasil buruk yang diraih Timnas Indonesia U20. Erick Thohir didesak evaluasi Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 kembali menelan kekalahan di turnamen U20 Challenge Series 2025. Setelah pertandingan, Indra Syafri pun mendapatkan kritikan dari sejumlah netizen, termasuk dari akun fanbase Timnas Indonesia @nusantara.pellers. Akun fanbase Timnas Indonesia ini pun kemudian meminta untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mengevaluasi Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Sementara netizen yang lain, ada yang meminta Indra Syafri untuk digantikan saja oleh pelatih baru Timnas Indonesia U23, yakni Gerald Vandenberg. Menariknya, menanggapi permintaan dari akun fanbase Timnas Indonesia di atas, Jens Raven, salah satu pemain diaspora, pasang badan untuk pelatihnya Indra Syafri. Di mana striker FC Dordrecht U21 itu menegaskan bahwa dirinya masih percaya pada proses yang sedang dijalaninya bersama Indra Syafri di Timnas U20. Terlepas dari hal itu, memang evaluasi wajib dilakukan. Timnas Indonesia U20 sendiri masih akan melakoni laga terakhir turnamen uji coba itu melawan India pada Kamis 30 Januari 2025. Comeback Elkan Bagot berujung pujian hingga kembali ke timnas. Elkan Bagot akhirnya pulih dari cedera ankle yang dia dapatkan di bulan pertamanya di Blackpool dan kembali harus menepi ketika mengalami cedera di bagian paha. Hal ini membuat Blackpool kehilangan kesempatan untuk menggunakan jasa pemain yang dipinjam dari klub Liga Inggris Ipswich Town tersebut. Sampai akhirnya Elkan Bagot kembali bermain sebagai starter 11 dan tampil secara penuh ketika Blackpool FC mengalahkan Exeter City pada Sabtu lalu. Dalam hal ini, pelatih Steve Bruce pun baru pertama kali menurunkan pemain yang sudah 1 tahun absen dari Timnas Indonesia tersebut. Ia pun mengapresiasi Elkan Bagot yang memilih untuk menunggu cederanya pulih untuk kemudian tampil prima ketika kembali ke lapangan hijau. Dia luar biasa, dia hanya harus menunggu karena kurang beruntung atas cederanya. Tapi dia kembali dengan sangat baik. Saya angkat topi untuknya. Elkan Bagot menjaga dirinya untuk tetap dalam kondisi yang sangat baik, kata Steve Bruce. Ia pun mengakui bahwa Elkan Bagot adalah jawaban dari kebutuhan tim.
Dia menyebut pemain keturunan Indonesia Inggris ini memberikan tim keseimbangan yang bagus. Dengan demikian tentu potensialkan bakat untuk kemudian bisa kembali ke timnas Indonesia semakin tinggi di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apalagi sebelumnya, Akang Bagus sendiri juga pernah menjadi andalan di timnas Indonesia. Defense khas Jesus perkokoh lini belakang Venezia. Back timnas Indonesia Jesus kembali menjadi andalan Venezia saat mereka bermain imbang 1-1 melawan Hellas Verona dalam lanjutan Serie A Italia di Stadion Pierluigi Penso pada Selasa dini hari. Jesus tampil penuh sepanjang laga sebagai salah satu dari 3 back tengah. Laga ini sendiri menjadi penampilan ke-20 Jesus di Serie A musim 2024-2025. Pemain berusia 24 tahun ini menunjukkan konsistensinya sebagai pilar penting lini pertahanan Venezia. Meskipun timnya gagal mengamankan kemenangan. Berdasarkan statistik Serie A, Hellas Verona memang tampil lebih mendominasi dengan penguasaan bola sebesar 51% dan melepaskan total 21 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran. Meski demikian, lini belakang Venezia termasuk Jesus mampu bekerja keras untuk meredam ancaman dari tim tamu. Venezia sendiri membuka keunggulan pada menit ke-23 melalui gol Alessio Zerbin. Bermula dari situasi bola liar di depan gawang Hellas Verona, Zerbin memanfaatkan peluang tersebut dengan sempurna untuk membawa timnya memimpin 1-0. Namun demikian, dominasi Verona di babak kedua memaksa Venezia bertahan dengan intensitas tinggi. Hingga akhirnya, laga berakhir imbang. Meski hanya meraih hasil imbang, namun penampilan Jesus pun yang konsisten sepanjang musim menjadi sedikit hal positif dari Venezia dalam upaya keluar dari zona degradasi. Dengan 16 pertandingan tersisa, tim asuhan Paulo Vanoli ini pun masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi di klasemen, di mana performa solid Jesus di lini pertahanan Venezia juga menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Dia pun diharapkan untuk menjadi pilar penting saat Garuda bertandang ke markas Australia pada 20 Maret mendatang.